Oke, jadi kita mau masuk ke materi pertama dulu, ya, dalam bab kalor dan perpindahan kalor ini. Nah, kita share presentasi. Nah, ini. Share. Oke, kalian bisa sambil dibuka modulnya halaman 37 sekali lagi. Nah, di situ pertama ada pembahasan tentang suhu, ya. Kalian juga ada suhu itu, nih, jika kita mengatakan suhu suatu benda pasti sering menggunakan kata panas atau dingin, ya. Panas dan dingin ini sering digunakan karena kita mempunyai indera perasa yang merasakan suatu benda terasa panas atau dingin. Suhu yang dirasa bersifat kualitatif atau hanya berupa deskripsi, sedangkan dalam ilmu fisika, suhu yang terasa dapat diukur menggunakan alat yang disebut dengan termometer atau yang bersifat kuantitatif, ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang disebut dengan suhu itu atau temperatur itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Tapi dia dinyatakan secara kuantitatif atau angka-angka, ya. Jadi inilah bedanya pengertian panas dan dingin dalam kehidupan sehari-hari dengan pengertian suhu atau temperatur dalam fisika. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari menyatakan panas atau dingin itu hanya mengandalkan indera perasa kita saja. Misalnya kita celup tangan kita ke air dingin, maka kita bilang dingin, gitu ya. Kalau kita celup ke air mendidih, maka melepuh. Panas, ya kan? Nah, tapi kita tidak bisa menentukan berapa panasnya, ya kan? Hanya kita merasakan panas gitu aja ya. Nah, bahkan kalau kita celupkan pertama tangan kita ke air dingin, lalu ke air panas, itu beda rasanya dengan kalau kita celupkan tangan kita langsung ke air panas. Coba aja nanti kalian ya. Jadi di situ bisa terpengaruh oleh perasaan karena dia hanya dinyatakan secara kualitatif saja, ya kan? Nah, kalau suhu dan temperatur dalam fisika kita menyatakannya dalam derajat atau dalam angka-angka. Nah, nanti seperti yang sudah kita kenal sebelumnya ya dari SMP, mungkin kalian sudah belajar ada beberapa skala yang digunakan dalam termometer. Misalnya kalau yang familiar digunakan di Indonesia itu disebut dengan skala Celcius, ya kan? Jadi kalau kita menyebut suhu biasanya dalam Celcius, misalnya suhu hari ini kalau kalian lihat di handphone biasanya berkisar antara 27 sampai 30 derajat Celcius, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau di belahan dunia lain ada juga yang tidak menggunakan Celcius. Kalau kayak di Amerika, mereka lebih banyak menggunakan Fahrenheit. Ya, jadi selain Celcius memang ada yang lainnya, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada juga Kelvin. Nah, Kelvin ini yang digunakan secara internasional ya, atau dalam bahasanya itu disebut dengan satuan standar internasional. Jadi suhu itu dalam standar internasionalnya menggunakan Kelvin ya, suhu mutlak itu juga menggunakan Kelvin atau disebut dengan suhu mutlak ya, maksudnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu tentang suhu. Kita tidak akan banyak membahas tentang suhu karena itu juga sudah pernah dipelajari waktu di SMP. Hari ini yang mau kita bahas lebih jauh adalah tentang kalor. Nah, ini ada bedanya nih. Kalau suhu tadi kan ingat-ingat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, itu ya. Jadi itu adalah menggambarkan panas atau dinginnya suatu benda tapi menggunakan angka-angka atau secara kuantitatif. Nah, kalau kalor dia beda lagi nih. Kalor adalah suatu bentuk energi, ya, jadi ini energi ya. Kalau tadi bukan. Kalau tadi itu kan adalah derajat panas dingin. Kalau ini adalah energi. Jadi kalor ini adalah energi yang berpindah dari benda
suatu benda yang suhunya lebih tinggi menuju ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, jadi kalau kalor ini sebenarnya adalah energi. Energi yang berpindah. Kenapa dia berpindah? Karena ada dua buah benda atau lebih yang suhunya berbeda. Nah, jadi memang ada kaitannya juga dengan suhu, tapi bedanya di sini adalah energinya yang dibahas. Ya, energinya yang berpindah. Kenapa bisa berpindah energinya? Karena ada perbedaan suhu. Contohnya gini deh. Kalau kalian campurkan es batu ke dalam air, ya, biasanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pernah kan kalian campur es batu, masukin es batu ke dalam air, apa yang terjadi pada airnya ataupun pada es batunya? Gimana Rika? Batunya mengecil. Mengecil. Kenapa dia mengecil? Karena airnya Es batunya kenapa bisa mengecil? Hilang, apa ada yang hilang gitu? Mengecil itu karena berubah ya? Berubah. bentuk Ya, berubah wujud ya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi air. Iya, lama-kelamaan kan dia akan semakin kecil dan hilang. Ya, meleleh lah kalau bahasa kita sehari-hari. Nah, kenapa es batu itu bisa mengecil lalu kemudian bahkan menghilang dalam tanda kutip? Ya sebenarnya bukan menghilang, cuma dia berubah wujud menjadi air juga gitu kan. Nah, itu karena si es batu tadi menerima sejumlah energi panas. Dari mana? Dari benda yang dicampurkan. Dalam hal ini kan air. Berarti air ngasih energi, sementara es batu menerima. Ya. Jadi ada energi yang berpindah dari benda yang lebih panas menuju benda yang lebih dingin. Dalam hal ini es batunya lebih dingin. Jadi dia menerima sejumlah energi, lalu energi tersebut nanti yang akan merubah wujudnya si es batu. Ya. Nah, itulah yang merupakan contoh dari kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalor itu energi yang berpindah dari benda yang lebih panas menuju ke benda yang lebih dingin. Oke. Nah, jadi kalor pada saat dia diberikan ke suatu benda, maka kalor tersebut akan memberikan dua efek. Ya, ada dua jenis efek yang bisa ditimbulkan pada benda pada saat diberikan kalor. Apa saja? Yang pertama, pada benda tersebut terjadi perubahan suhu. Ya. Jadi kalau kita ngasih sejumlah energi panas atau energi kalor ke suatu benda, maka benda tersebut akan berubah suhunya. Contohnya apa yuk? Misalnya nih air. Air kita taruh dalam panci, lalu kita nyalakan kompor. Kompor itu ngasih apa? Ada apinya kan? Nah, api itu kan dia mentransferkan energi panas ke air. Sehingga apa yang terjadi pada airnya? Akan meningkat suhunya, ya enggak? Akan menjadi panas. Sampai nanti pada satu titik dia akan mendidih, ya kan? Nah, berarti kalor dalam hal ini digunakan oleh si air untuk merubah suhu atau menaikkan suhunya. Nah, itu. Jadi itu salah satu efek pada saat kalor diberikan pada suatu benda. Suhunya bisa berubah. Berubah ini kan ada dua kemungkinan, entah dia makin panas atau dia makin dingin, ya kan? Makin panas itu kalau dia menerima kalor, makin dingin itu kalau dia melepaskan kalornya, ya. Oke, jadi intinya di situ terjadi perubahan suhu. Itu efek yang pertama. Efek yang kedua, kalau benda dikasih sejumlah kalor, maka kemungkinan kedua dia bisa terjadi perubahan wujud. Nah, perubahan wujud nih, tadi kita sudah ambil contoh es batu. Ya, sekarang misalnya es batunya itu kita taruh dalam panci yang sama kayak tadi, lalu kita nyalakan kompor. Apa yang terjadi pada es batu? Pasti dia akan meleleh, mencair, ya kan? Karena kena panas. Nah, maka dalam hal ini es batu tersebut mengalami perubahan wujud. Ya.
Kalau kita mungkin melihatnya kedua hal ini sudah sering ya. Cuma yang belum kita tahu bahwa kedua kemungkinan ini dia terjadinya, kedua efek ini dia terjadinya tidak bersamaan. Artinya ini terjadinya step by step atau langkah per langkah. Jadi misalnya kayak es batu tadi, kita panaskan, maka dia akan meleleh dulu. Setelah meleleh, kalau masih dipanaskan juga, maka air yang hasil lelehan tadi bisa menjadi air panas. Ya, tapi itu tidak terjadi sekaligus. Dia terjadinya bertahap. Jadi dia berubah wujud dulu, kalau masih nyala juga kompornya, baru dia berubah suhu. Nah, gitu ya. Jadi dia terjadinya bertahap. Jadi perubahan suhu dan perubahan wujud ini tidak terjadi sekaligus, melainkan tahap demi tahap atau step by step. Ya, intinya kita sudah bisa memahami di sini bahwa ketika kalor diberikan pada suatu benda, ada dua kemungkinan efek yang terjadi pada benda tersebut. Bisa salah satunya saja atau bisa juga terjadi dua-duanya, ya. Tapi kalaupun terjadi dua-duanya, itu tidak terjadi sekaligus, melainkan tahap demi tahap. Ya, sekali lagi terjadi perubahan suhu. Untuk menghitung kalornya berapa, nanti menggunakan persamaan ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini rumus yang digunakan untuk menghitung berapa besar kalor untuk proses perubahan suhu. Nah, adapun untuk perubahan wujud, nanti cara menghitungnya adalah Q sama dengan M dikali L. Nah, di sini kalau kita kasih keterangan ya, Q itu apa? Ya, mungkin kalian nih sudah kemarin karena Bapak minta merangkum kan, berarti kalian sudah pernah mencatatkan persamaan-persamaan ini. Q itu kan adalah kalor, ya, energi panasnya. Kalor itu satuannya ada joule, ada juga yang menggunakan joule atau kalori, ya. Nah, kemudian apalagi nih, M itu massa benda, ya kan? Massa benda. Massa benda itu satuannya kilogram. Kemudian nanti ada yang disebut di situ delta T, ya. Segitiga ini bacanya delta ya, jangan dibaca segitiga. Bapak tuliskan aja gini, delta T itu maksudnya adalah perubahan suhunya. Misalnya nih kalian memanaskan air dari yang awalnya 20 derajat menjadi 100 derajat. Berarti itu berapa berubahnya? Naiknya berapa tuh dari 20 ke 100? Berapa sih? Berapa tadi, Pak? Dari 20 naik ke 100 berarti berapa tuh naiknya? 80. 80. Nah, 80 itulah yang disebut dengan delta T, ya, atau perubahan suhunya, gitu ya. Jadi perubahan suhu itu dihitung dari suhu akhirnya dikurangi dengan suhu awalnya. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut di situ C kecil. Nah, C itu nanti adalah kalor jenis. Ya. Gini, Bapak kasih keterangan-keterangan untuk rumusnya ini. Kalor jenis itu sederhananya, kalau kita memahaminya adalah karakteristik dari suatu benda. Jadi ini tiap benda memiliki nilai kalor jenisnya masing-masing yang menunjukkan seberapa sulit benda tersebut untuk diubah suhunya. Jadi kalau kalor jenis benda itu besar, berarti benda tersebut perlu banyak energi untuk bisa berubah suhu. Sebaliknya, kalau kalor jenisnya kecil, artinya dia gampang untuk dipanaskan. Kalau besar, susah dipanaskan, gitu ya. Ya, kita kan dalam kehidupan sehari-hari juga menemukan ya, ada benda yang lebih gampang dipanaskan, ada benda yang lebih susah dipanaskan. Misalnya kayak besi. Besi itu kan cenderung lebih gampang ya dipanaskan dibandingkan apa misalnya kayu. Kayu kalau kita kenakan api, belum tentu dia cepat panas. Ya misalnya kita pegang kayu, terus kita bakar ujungnya. Ya mungkin sebelum panas malah sudah kebakar duluan, ya kan? Tapi kalau besi, kalian pegang, kemudian kalian panaskan ujungnya, itu sangat cepat sampai panasnya ke tangan kalian. Ya. Karena dia lebih
memiliki nilai kalor jenis yang lebih kecil berarti ya, karena dia lebih cepat dipanaskan. Oke. Nah, ada lagi yang belum nih, L. Nah, L ini adalah kalor laten. Ya, kalor laten ini adalah untuk perubahan wujud ya. Oke, jadi Q-nya kalor, M-nya massa, delta T-nya perubahan suhu, C-nya kalor jenis, L-nya kalor laten. Oke, itu keterangan-keterangannya. Kemudian untuk lebih memahami dua efek yang bisa ditimbulkan oleh kalor ini, kita akan melihat contoh soalnya. Nah, gini. Ini yang pertama dulu. Berapa kalor yang diberikan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kilo dari 20 menjadi 100. Nah, kalau kita pahami soalnya di sini, kira-kira kalornya ini dipakai untuk apa nih? Menaikkan suhu kah? Atau merubah wujud si batang besi? Gimana sih? Menurut kamu ini digunakan untuk menaikkan suhu atau merubah wujud? Dari kita membaca soal ini. Pilihannya kan tadi ada dua kemungkinan ya, menaikkan suhu atau merubah wujud. Kira-kira ini yang terjadi apa? Nih, suhu awalnya 20, kemudian menjadi 100, berarti terjadi perubahan apa sih? Suhu atau wujud? Rika, gimana menurut kamu, Rika? Siswanto apa? Perubahan apa? Suhu? Perubahan suhu, Pak. Ya, kalau Rika, menurut kamu ini perubahan apa? Sama aja, Bu. Bu, Pak. Sama, ya. Dari mana kita melihatnya? Kita lihatnya dari sini ya. Katanya menaikkan suhu ya. Jadi ada kata-kata menaikkan suhu pertama ya kan. Kalau dia bilang menaikkan suhu kan berarti itu perubahan suhu kan. Ditambah lagi kita lihat di sini suhunya berubah katanya dari 20 menjadi 100. Berarti naik suhunya ya kan. Nah, oke, berarti ini adalah contoh soal yang kalornya digunakan untuk menaikkan suhu. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu sebelum dijawab, kita ubah soalnya ini ke dalam bentuk diketahui. Oke, jadi diketahuinya seperti ini. Diketahui tadi katanya masanya 10. Ya, di mana nih? Kita lihat di sini kan, tadi masanya 10. Kemudian suhu pertamanya 20. Suhu akhirnya 100. Kemudian kalor jenis tadi kan C kecil ya. C-nya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, berarti di sini yang diketahui, yang ditanyakan adalah berapa besar kalor, berarti Q-nya. Ya, berarti kita mau mencari Q. Oke, kalau ini perubahan suhu, berarti rumus yang kita pakai yang mana? Yang MC delta T atau M kali L? Yang mana? MC apa yang di atas tuh, Pak? Ya, ini MC delta T ya, berarti kita pakai yang MC delta T karena dia perubahan suhu. Nah, kalau kita lihat dari yang diketahui ini sudah cukup atau enggak nih? M-nya ada, C-nya ada, delta T-nya yang mana? Nah, ingat, delta T tadi kan adalah perubahan suhu, berarti kita kurangkan aja nih. Suhu akhirnya kita kurang dengan suhu awalnya. Tadi Siswanto sudah mencontohkan, ini berarti perubahan suhunya adalah berapa sih tadi? Dari 20 ke 100, ya berarti delta T-nya 80 nih, ya kan? Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus MC delta T, masukkan M-nya 10, C-nya 450, delta T-nya 100 dikurang 20, ya. Berarti 10 kali 450 kali 80. Hasilnya bisa kalian cek nanti di kalkulator 360.000 Joule. Ya. 360.000 Joule atau kalau diubah ke kilojoule hasilnya 360 kilojoule. Ya.
Jadi kalori yang dibutuhkan sebatang besi tersebut untuk menaikkan suhunya dari 20 menjadi 100 adalah 360 kilojoule. Gitu ya. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Ini contoh untuk yang perubahan suhu dulu. Gimana? Jelas aja ini? Jelas ya, Pak. Oke, jelas. Kalau jelas kita masuk ke contoh yang kedua. Kita lihat dulu soalnya. Hitung berapa jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan es sebanyak 1 kilo pada temperatur 0 menjadi cair seluruhnya. Oke, dari redaksi soalnya ini, dari kalimat soalnya ini, kira-kira di sini kalornya digunakan untuk apa? Merubah suhu kah atau merubah wujud? Wujud. Wujud. Di mana melihatnya ini perubahan wujud? Pada kata-kata yang mana? Berapa jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mencairkan es sebanyak itu Iya. beberapa data menurut saya sebelumnya diketahui kalau Kedengaran Pak, hujan. Hujan kan? Ya, di sini kita lihatnya dari kalimat atau kata mencairkan di sini ya, mencairkan. Kita tahu es batu itu kan bentuknya padat ya. iya, Pak. Wujud itu ada berapa sih yang kita kenal? Kan ada padat, ada cair, dan ada gas. Setidaknya 3 kan? Padat, cair, gas. Nah, kalau masih bentuknya es batu, berarti itu masih padat, ya. Nah, kalau sudah mencair, berarti nanti masuk cair. Nah, di sini awalnya es, kemudian katanya menjadi cair seluruhnya. Berarti dalam hal ini kalornya digunakan untuk merubah wujud benda. Oke. Oke, kalau merubah wujud benda berarti kita menggunakan rumus yang kedua, M dikali L, ya kan? Tapi sebelum itu kita lihat dulu atau kita tuliskan dulu dari soal ini apa saja yang diketahui. Supaya kita mudah nanti pada saat mau masuk ke rumusnya. Nah, yang diketahui yang pertama ini ya, massa bendanya 1 kilo, katanya tadi kan, 1 kilo. Nah, 1 kilo itu bisa kita tuliskan 1 kilogram, atau kita jadikan dia 1000 gram. Ya, 1 kilo itu kan sama dengan 1000 gram. Kenapa di sini menggunakan gram? Ini untuk menyesuaikan satuan dari kalor latennya. Nah, kalau kita lihat kan di sini kalor latennya pakai 80 kalori per gram. Nah, untuk memudahkan perhitungan, biasanya kita mengikuti kalor latennya atau kalor jenisnya. Karena ini agak susah diubahnya. Lebih mudah kita mengubah massa benda ini. Ya. Dari 1 kilo menjadi 1000 gram itu lebih gampang. Nah, jadi kita biasanya patokannya ke sini. Kalau kalor latennya satuannya kilo, maka masanya kita pakai kilo, gitu ya. Kalau pakai gram, kita ikuti, ya, untuk lebih mudah menghitungnya. Oke, jadi di sini L-nya atau kalor latennya 80 dan masanya 1 kilo atau 1000 gram. Dah, cukup dua ini untuk menghitung kalor latennya. Energi kalornya, ya kan? Nah, rumusnya kan ini, Q sama dengan M dikali L. Nah, M-nya sudah ada, L-nya juga sudah ada, berarti tinggal kita masukkan angkanya. Masanya 1000 gram dikalikan dengan kalor latennya 80, 1000 kali 80 hasilnya 80.000 kalori. Atau kita ubah sedikit satuannya 80 kilokalori. Ya. Sampai di sini boleh nggak Pak? Boleh aja ya. Kalau kalian nggak ubah ke sini, ini pun sudah benar ya. Jadi nggak perlu diubah ke sini, nggak apa-apa. Ini untuk melengkapi atau menyederhanakan penulisannya aja. Oke, jadi besarnya kalori yang dibutuhkan untuk melembutkan es adalah 80 kilokalori. Oke, itu sudah contoh yang kedua. Ada yang ditanyakan? Iya, ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak.
Jadi kalau tidak ada, ini bisa kita simpulkan sedikit ya untuk color tadi. Ada dua efek yang bisa ditimbulkan oleh color. Ya. Oh iya, pertama kita bahas suhu dulu. Tadi suhu tadi kan pengertiannya adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang dinyatakan dalam skala ataupun angka-angka. Kemudian ada yang disebut kalor. Kalor itu adalah energi panas yang dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Kemudian kalor pada saat dia berpindah kepada suatu benda, dia akan bisa menimbulkan dua efek. Yang pertama bisa terjadi perubahan suhu. Untuk menghitungnya menggunakan Q sama dengan MC delta T. Dan yang kedua bisa juga menimbulkan perubahan wujud. Cara menghitungnya Q sama dengan M dikali L. Nah, di mana perubahan suhu dan perubahan wujud ini bisa terjadi salah satunya saja, bisa juga terjadi dua-duanya. Kalau terjadi dua-duanya, maka dia akan terjadinya tidak bersamaan, melainkan tahap demi tahap. Nah, kalau tidak ditanyakan, silahkan kalian tuliskan namanya di chat untuk absen ya. Tuliskan aja namanya langsung di chatnya. Untuk absen. Baik. Kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini nanti untuk tugasnya akan dikirimkan lagi ya di grupnya nanti. Langsung tugas, Kak, Pak? Iya dong. Oh, tidak. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.